Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini, penanggalan Senin, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu agama yang merupakan pintu-pintu menuju kepada segala bentuk kebaikan. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka dia akan difaqihkan, dia akan difahamkan akan ilmu agama. Dan untuk sampai kepada tahapan atau tingkatan al-faqih atau memahami, tentu harus dimulai dengan at-ta'allum atau belajar. Sebab ilmu itu hanya dengan belajar. Innamal ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Dan tidak ada ceritanya ilmu itu didapatkan melalui wangsit, melalui mimpi, dan yang semisal dengannya. Tapi dengan belajar, menghadiri majalisul ilmi, mengambil ilmu langsung dari para asatidzah ataupun para masyayikh, hafizahumullah wa rahimahumullah jami'an. Dan insyaallah taala kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, masih di Kitabul Janaiz. Nah, dan ini saya lihat sudah hampir di penghujung Kitabul Janaiz. Selesai Kitabul Janaiz ini sudah masuk Kitabus Siyam. Ya, sepertinya momennya pas. Sebab kurang lebih 3 bulan ke depan, semoga Allah mempertemukan kita. Kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah, dan tentunya salah satu ibadah yang diwajibkan di bulan tersebut adalah as-siyam, ibadah puasa. Nah, pembahasan berikutnya di Kitabul Janaiz adalah tentang ziaratul kuburi, ziarah kubur. Nah, ziarah al-kubur. Berkata penulis, qala al-muallifu, wa tushra'u ziyaratul kuburi litti'ati wa tadhakkuril akhirati. Ziarah kubur itu disyariatkan. Ziarah kubur itu disyariatkan. Dan
ziarah kubur tersebut bertujuan untuk orang yang melakukannya mendapatkan pelajaran. Ia mendapatkan pelajaran sekaligus mengingat akhirat. Syaritatan alla yakuna indaha ma yughdhibu Rabb subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan syarat ketika melakukan ziarah kubur, orang yang berziarah ini ia tidak mengucapkan kalimat atau kata-kata dan yang semisal dengannya yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendatangkan murka Allah. Kadu'ail makbuli. Seperti memohon atau meminta kepada orang yang sudah dikubur. Wal istighatsatu bihi min dunillahi ta'ala. Atau beristighatsah. Iya. Istighatsah ini adalah permintaan atau permohonan di saat-saat kritis atau genting. Tapi esensinya sama, doa. Iya. Nah. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengan itu. Ya. Apa yang disebutkan contoh di sini adalah semuanya adalah kesyirikan. Ya. Semua bentuk-bentuk kesyirikan itu tentu mendatangkan murkanya Allah. Minta jodoh kepada orang yang sudah mati, minta diluaskan hartanya, dikasih lancar rezekinya seperti air ledeng yang mengalir. Ya. Nah, dan seterusnya, tidak boleh dia minta kepada penghuni kubur. Nah, itu adalah kesyirikan. Nah, orang berdoa meminta hanya kepada Allah. Walaupun yang dikubur ini mungkin punya prestasi dalam tanda kutip ketika dia masih hidup. Entah ia mungkin dinobatkan sebagai wali atau dinobatkan sebagai apa dan seterusnya. Yang jelas tidak boleh kita meminta, memohon, berdoa kepadanya. Jangankan ketika dia sudah wafat, waktu dia masih hidup saja tidak bisa dia penuhi keinginan kita. Tidak bisa dia penuhi keinginan kita. Nah, ini semua kesyirikan bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dasar pensyariatan dari ziarah kubur ini disebutkan di sini adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nahaitukum an ziyaratil kuburi. Kata beliau, saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Ucapan ini umum untuk semua sahabat ketika itu, termasuk sahabiyah. Kenapa beliau dulu melarang ziarah kubur? Sebab hudatsau fi ahli Islam, mereka baru masuk ke dalam Islam. Sisa-sisa pemahaman, pemikiran dan akidah jahiliyah itu masih ada di kepalanya. Nah, dan sangat rentan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya Nabi di awal-awal Islam tidak membolehkan. Nah, begitu akidahnya para sahabat ketika itu sudah kuat, tidak main-main. Berapa tahun di Makkah? 13 tahun di Makkah, tidak main-main akidah, keimanan. Nah,
Bukan cuma sekedar keimanan, ilmu atas iman. Mereka pelajari, mereka amalkan, praktekkan. Baru kemudian kata Nabi, iya, fazuruha, sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Iya, pelajaran apa yang bisa kita petik? Iya, walaupun itu sesuatu yang disyariatkan, kalau bisa mendatangkan bahaya yang besar terhadap agama, itu bisa dipending. Nah, kata Nabi, fazuruha, fa inna fiha ibratun, fa inna fiha ibratan. Di dalam ziarah kubur itu kita mengambil atau mendapatkan ibrah, pelajaran. Wala taqulu ma yuskhitur rabba. Tapi jangan kalian berkata, berucap apa-apa yang mendatangkan atau apa-apa yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Nah, ini dasar pensyariatan ziarah kubur. Dan umumnya mayoritas para ulama mengatakan hukumnya mustahab, dianjurkan. Ya, nah, hukumnya dianjurkan. Dan hadits ini adalah hadits yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Kitabul Janaiz. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah sebutkan itu untuk memberikan supaya kita mendapatkan pelajaran, mengingat akhirat. Iya, ziarah kubur itu juga iya, sebenarnya banyak manfaatnya. Iya, selain daripada itu, yang paling penting iya, selain daripada disebutkan di sini adalah membuat kita ingat akan kematian. Nah, ketika Anda begitu betul-betul tenggelam dengan keduniaan, pokoknya begitu mata Anda terbuka, langsung di pikiran itu dunia, mau dapat apa hari ini, mau dapat berapa, mau apa dan seterusnya, dunia, sampai mau tidur dunia, itu hatinya keras. Coba-coba dia ziarah kubur. Ya, sebab apa yang dia pikirkan, apa yang dia usahakan, ya, pagi, siang, malam itu tidak akan dia bawa. Nah, coba-coba dia ziarah kubur. Dia akan ingat mati itu. Nah, mungkin ada yang tanya, untuk apa sih kita ingat mati? Oh, Masya Allah. Ya, ingat mati itu banyak sekali manfaatnya. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, fazuru al-kuburah fa innaha tudzakiru al-maut. Ziarah kubur kalian, sebab itu akan membuat kalian ingat mati. Iya. Apa manfaatnya kita ingat mati? Iya. Di antara manfaatnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah dari Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, man aksara zikral mauti ukrima bisalasati asya'i. Siapa saja yang banyak mengingat mati, ya, dia banyak mengingat mati, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Dia pasti akan segera bertaubat. Ya, dia pasti akan segera bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalbi. Hatinya akan senantiasa merasa cukup. Hatinya akan senantiasa merasa cukup. Yang ketiga adalah nasyat fil ibadah. Dia akan begitu bersemangat ketika tiba waktunya beribadah. Waktunya beribadah, dia tidak akan malas-malasan. Dia ingat, saya mau mati, hanya ini yang dibawa. Hatinya akan merasa cukup.
Iya. Itulah manusia yang paling kaya. Selalu merasa cukup, tidak pernah kurang. Walaupun mungkin dalam pandangan orang lain itu kurang, tapi alhamdulillah ini yang Allah takdirkan untuk dia. Cukup. Sebab kenapa? Yang sedikit itu ya, jauh lebih baik dibandingkan yang banyak sebenarnya. Yang banyak hisapnya. Ya, kalau sedikit-sedikit juga perhitungannya. Bahasa dunianya sedikit juga LPG-nya. Semakin banyak yang Anda punya fasilitas, ya, baik itu pangkat, jabatan, harta, dan termasuk wanita, ya, maka panjang LPG-nya, ya, panjang laporan pertanggungjawabannya, panjang hisapnya. Kalau sedikit ya kurang-kurang Makanya orang miskin duluan masuk surga atau dibandingkan orang kaya, sebab kurang ini mau bertanggungjawabkan. Tapi ini bukan maksudnya kalian tidak usah menikah. Karena tidak mau bertanggung jawab. Oh, tidak, malah Nabi anjurkan ya untuk menikahlah. Ya, sebab orang yang terbaik dari kalian itu adalah yang paling banyak istrinya. Nah, sahih itu adalah hadis. Nah, tapi tidak usah bermimpi bagi orang yang semua aset atas nama istri, jangan. Ya, Anda tidak punya kesempatan. Nah, cukup Anda menghayal saja. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ta'jilu taubah. Dia tidak akan tunda-tunda taubatnya. Dia tahu kematian bisa kapan saja, anytime. Ya. Coba saja yang baru peristiwa yang sedang viral saat ini. Ya. Kecelakaan ya, pesawat ya, Sriwijaya. Iya kan? Yang menewaskan 62 penumpang dan krunya. Iya. Itu yang pesan tiket, yang masuk di gate, iya, pemberangkatan. Iya. Mereka tidak tahu mereka sedang menuju takdirnya. Disitulah ajalnya. Mereka tidak tahu. Iya. Nah, sempat banyak yang selfie, banyak apa dan seterusnya. Mereka tidak tahu sama sekali. Allah takdirkan mereka wafat di situ. Mereka tidak tahu. Nah, kita juga tidak tahu ini kapan kita mau meninggal. Bisa jadi sebentar. Tiba-tiba ada yang semaput di situ. Iya. Nah, tidak tahu mau dikasih napas buatan, tidak tahu juga. Iya. Nah, mungkin pulang sebentar. Belum sempat makan malam dengan istrinya. Iya. Mana kita tahu? Atau tidak sampai besok? Kita tidak tahu. Nah, kalau dengan demikian, apa alasan Anda mau tunda-tunda taubat? Sebab ajal tidak menunggu taubat Anda. Anda harus bertaubat sambil nunggu ajal. Itu harusnya. Bukan Anda tunggu nanti dekat-dekat ajal bertaubat. Lihat saja orang-orang yang tidak tahu. Nah, memang semuanya tidak tahu kapan ajalnya. Masa bisa dipersiapkan? Yang ada itu setiap hari kita bertaubat seperti Nabi. Nabi yang tidak punya dosa setiap hari bertaubat 70 kali, 100 kali. Nabi. Nah, kita kapan? Ya, nanti Ramadan, nanti Lebaran baru saling memaafkan ya. Nah, tunggu Lebaran baru kita datang ke sana minta maaf. Belum tentu kau dapat Lebaran ini. Makanya saya tidak begitu setuju juga ya kalau nanti kita nunggu Lebaran baru kita tunggu Lebaran baru silaturahmi ke sana sambil bermaaf-maafan. Tidak perlu tunggu. Kalau kau ingat kau punya dosa sama si fulan, datangi minta maaf. Ya, tidak bisa ditemui telepon. Saya minta maaf bosku. Saya punya dosa begini, pernah aku sambak ya apa segala macam, begini dulu aku patah-patah apa segala macam. Saya minta maaf. Sudah. Jangan nunggu Lebaran. Ngapain? Belum tentu tidak dapat Lebaran. Nah, minta maaf memang. Kita tidak tahu jemaah sekalian. Ya. Begitu orang yang mengingat mati, dia akan segera bertaubat, hatinya akan selalu cukup, tidak pernah dia pusing. Dan kemudian, ya, kalau dia beribadah, dia akan semangat. Sebab dia tahu cuma itu yang menemaninya. Tidak ada yang lain. Tidak akan bermalas-malasan dia beribadah. Iya. Bahkan orang yang mungkin susah khusyuk sholat, mau tips yang paling gitu, ingat mati.
Ya, Anda sedang sholat, yang sholat itu sholat terakhir, tidak ada lagi kesempatan setelahnya. Ya. Di dalam Musnad Al-Firdaus, dan ini hadits disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuril mauta fi shalatika." Udhkuril mauta fi shalatika. Ingatlah kematian dalam salatmu. Ingatlah kematian dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al-mauta fi salatihi lahurriyun ayyuhsina salatuhu. Sebab seseorang ketika dia ingat mati dalam salatnya, pasti dia akan memperbaiki kualitas salatnya. Pasti dia akan memperbaiki kualitas salatnya. Nah, ini tipsnya jemaah sekalian. Kita mau mati sebentar ini. Habis assalamualaikum waalaikumsalam, ini malaikat maut sudah ada nih. Oh, pasti kita akan kasih bagus. Itu tipsnya. Walaupun untuk sholat khusyuk masih ada tips yang lain. Tapi karena ini terkait dengan masalah kematian, saya kasih tips itu. Nah, jadi banyak manfaatnya kita ingat mati. Iya. Bukan untuk menakut-nakuti, tidak. Iya. Supaya kita ada persiapan. Ya. Betapa banyak orang yang dikubur. Iya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Iya, mereka ingin minta, mereka ingin dikembalikan ke dunia. Mereka ingin minta dikembalikan ke dunia. Iya, kalau bisa dikembalikan, mereka katakan fa'as-saddaqu wa akum minas salihin. Pasti saya akan bersedekah. Iya. Pasti saya akan bersedekah dan menjadi hamba yang soleh. Ya, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Itu harapannya mereka yang sudah mati. Nah, maka apakah kita mesti menunggu kita mati dulu baru punya harapan seperti itu? Bukan cuma laki-laki saja yang butuh ingat mati. Bukan cuma laki-laki saja yang butuh ingat akhirat. Perempuan juga. Nah, bahkan perempuan itu lebih butuh ingat akhirat. Ya. Nah, lebih butuh sebenarnya mereka. Ya, walaupun kita sama-sama butuh. Nah. Walima marra fima yuqalu 'inda ziyarati an Aisyah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madza taqulu idza zaratil kubura fa'allamaha ماذا تقول ولم ينهاها ولم يبين لها أن ليس للنساء زيارة. Demikian pula apa yang sudah disebutkan di hadis sebelumnya dari hadis Aisyah ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dibaca ketika hendak ziarah kubur. Ini Aisyah yang tanya. Aisyah perempuan lagi-lagi. Perempuan. Beliau tanya kepada suaminya, Rasulullah, apa yang dibaca ketika hendak ziarah kubur? Rasulullah ajarkan ini yang dibaca. Nah, dan Nabi tidak melarangnya. Ya. Nah, Nabi tidak mengatakan, iya ini yang dibaca tapi kamu perempuan enggak usah ziarah kubur. Tidak. Nah, jadi ziarah kubur sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan. Hanya untuk wanita yang hendak ziarah kubur ada beberapa persyaratan yang mesti mereka penuhi. Ya, di sini disebutkan illa anna ziyaratuhunna laha syurutun. Ini untuk wanita. Ya. Istri-istri kita kalau mau ziarah kubur kasih ingat ini. Orang tua kita yang perempuan, ibu kita, kasih ingat ini. Mertua-mertua kita. Ya, kasih ingat ini mertua perempuan. Ini. Ya. Apa itu? Yang pertama, antah tajibah wa tahtashima inda khurujiha wa la tatabarraja wa la tatatayyibah. Dia perempuan ini harus berhijab, berjilbab, menutup
auratnya dengan baik, ya, dan tidak bersolek atau berdandan seperti dandanannya wanita-wanita kaum jahiliyah. Ya. Nah, ini tolong diingatkan istri-istri kita. Sebab mungkin ada di antara kita yang istri-istrinya itu masih suka demikian. Giliran keluar rumah, subhanallah, bagaikan bidadari turun dari becak. Ya. Nah, mau kemana? Wahai istriku tersayang, lo voting. Ya, mau pilih apa? Ada voting. Masya Allah, subhanallah, cantik nih engkau. Ya. Nah, kalau di rumah tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali saya bisa lihat. Ya, malah saya harus menjauh karena semua jenis bau ada sama kau. Tapi begitu keluar rumah, subhanallah, sampai suaminya tidak tahu istriku ini bukan. Ingatkan, untuk cantik, mapak kowe dan seterusnya di hadapan suami, di hadapan laki-laki yang halal untuk dia. Adapun ketika keluar rumah, dia akan bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak halal untuk dia, biasa-biasa aja kali. Ya. Jangan berdandan seperti wanita jahiliyah. Bagaimana wanita jahiliyah? Oh, tebal pesona itu. Tebal pesona. Ya. Nah, pakai semua itu. Iya, pokoknya kan belum tahu lah dandanannya, soleknya. Ya. Naam. Wala tatatayyab. Jangan dia memakai minyak wangi. Iya. Tapi saya luruskan ini, iya, wanita itu boleh memakai minyak wangi tetapi dengan syarat seperti yang disebutkan Nabi. Iya. Yaitu baunya tidak tajam. Ya. Kalau di rumah dia harus pakai minyak wangi yang baunya tajam supaya apa? Suaminya tertarik. Mencium bau itu saja, suaminya langsung padahal baru tadi pagi dikasih ini. Ya. Nah, itu malah bagus membuat mereka semakin cinta. Iya. Apalagi kalau pengantin baru. Nah, iya. Nabi SAW mewanti-wanti kaum wanita. Ayyuma imra'atin kharajat, wanita mana saja, dia keluar, dia menggunakan wangi-wangian yang kemudian minyak wangi tersebut tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, apa kata Nabi? Fa'alam annaha zaniyah, dia itu wanita pezina. Antum mau dikatakan istri antum, anak perempuan antum sebagai zaniyah? Ini dari Nabi, bukan saya. Fa innaha zaniyah, kata Nabi, dia wanita pezina. Ya. Nah, maka ingatkan anak perempuan kita, istri kita yang punya istri lebih dari satu. Ya. Nah, keluar rumah jangan terlalu harum, biasa saja. Kalau mau harum sekali, bahkan kalau mau kau mandi itu minyak wangi, di rumah Pak kok. Di kamar kita berdua. Pokoknya makan resmesko. Sama dengan laki-laki yang halal maksudnya. Adapun laki-laki di luar sana yang bukan halal, apa antum mau dan rela? Ya, ketika istrinya antum lewat, laki-laki mau, luar biasa itu. Ya, naam. Akhirnya diikuti terus. Ya, padahal istrinya orang. Minta nomor teleponnya, apanya segala macam. Ya, ada tong itu temanku dulu itu, enggak tahu di mana sekarang. Ya, istrinya orang nak ikut terus. Masya Allah. Kenapa? Pesonanya itu loh. Seandainya biasa-biasa aja mungkin enggak anu. Coba kali kalau di rumah kok luar biasa sama pepekmu. Hai. Tidak ada pikirannya itu suamimu mau poligami. Tidak ada. Nah, kan belumpi. Iya, makanya kita ingatkan ya. Mudah-mudahan para istri-istri kita ini sedang menyimak juga. Iya, supaya betul-betul dia ini menjaga suaminya, tidak perlu diperiksa HP-nya suaminya, tidak perlu dijaga di mana kok. Cukup Anda berikan servis yang terbaik untuk suami, tampil dengan tampilan yang dengan view yang terbaik di hadapan suami. Suami tidak akan melihat rumput tetangga. Enggak.
Kenapa? Tidak ada lumpuhnya. Betul, saya tidak main-main. Ya, istrinya diingatkan. Termasuk ketika mau ziarah kubur. Jangan mau ziaratul kubur seperti mau pergi di boating. Subhanallah. Dempulnya luar biasa. Ini mau pergi mana ini? Ziarah kubur. Masya Allah. Ingatkan itu istri. Ya. Yang kedua, Allah tafal indal qabri muharraban kaniyahati wa ghairiha. Diingatkan itu perempuan, ya, khususnya yang di bawah tanggung jawab kita, istri, anak perempuan, mertua atau orang tua perempuan kita, ibu kita, jangan ketika ziarah kubur itu mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa mengundang murkanya Allah seperti meratap. Ya, naam. Tahu meratap? Sudah pernah dijelaskan ya? Naam. Iya, jangan diingatkan itu. Kemudian kalau menangis silahkan menangis, tapi lisan ditahan. Tidak usah dia ngomong. Ya. Nah, sebab wanita-wanita jahiliyah itu ya, ketika mereka ziarah kubur bukan cuma menangis. Anu itu. Anakku ini kesian. Tidak ada tongam ya, pokoknya anak semua bisa kebaikannya. Ya, itu namanya meratap. Bahkan peluangnya terjatuh ke dalam kesyirikan luar biasa. Nih, seperti ucapan atau kalimat ketika suaminya meninggal di kubur. Tidak betul mencarikan mati maka nanti ini tidak ada mencarikan nafkah. Itu kan sudah kesyirikan namanya. Ketika dia belum bersuami kan Allah sudah jamin rezekinya. Iya. Besar peluang terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang ketiga, alla tuktsira minaz ziyarati. Walaupun kaum wanita boleh ziarah kubur, sama hukumnya dengan laki-laki dianjurkan, jangan terlalu sering. Sedikit-sedikit ziarah kubur. Ya. Loh, kenapa ziarah kubur? Ziarah kubur lagi. Ya. Mau masuk Ramadan, ziarah kubur. 15 Ramadan, ziarah kubur. Mau lebaran, ziarah kubur. Sudah lebaran, ziarah kubur. Anaknya di sunnah, ziarah kubur. Ya. Anaknya mati, pasti ziarah kubur. Jangan terlalu sering, biasa aja. Ya. 6, sedikit-sedikit ziarah kubur, sedikit-sedikit ziarah kubur. Astagfirullah. Tidak usah seperti itu. Iya. 6, kenapa? Sebab ada hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Rasulullah itu melaknat wanita-wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Ya. Terlalu sering ziarah kubur. Nah. Kemudian yang keempat, alla yuhaddida li ziyarati ayyaman bi'ainiha kal khamisil awwal wal tsani wal arba'ina wa yawmil jumu'ati wal idaini wa nahwiha. Tidak perlu menghususkan waktu-waktu tertentu ketika mau ziarah kubur. Ya, seperti Kamis pertama, setiap Kamis pertama ziarah kubur. Setiap Kamis kedua ziarah kubur. Atau setiap 40 hari ini, 100 hari ini, 130 hari, kalau 40 tambah 100, 140 hari ini. 1000-nya itu namanya mengkhususkan. Atau setiap hari Jumat. Atau wal idain. Pokoknya asal lebaran ziarah kubur. Tidak perlu mengkhususkan seperti itu. Kenapa? Sebab Nabi tidak memberikan pengkhususan. Ziarah kubur termasuk hal yang dianjurkan, disunnahkan. Ya. Teknis pelaksanaannya sesuai tuntunan Nabi. Nabi tidak mengkhususkan momen tertentu, ya tidak perlu Anda khususkan. Ya. Lalu kapan yang terbaik? Ketika Anda sedang, tadi saya sebutkan, Anda betul-betul tenggelam dengan keduniaan. Pokoknya sudah berapa lama ini, ya, kesibukan duniawi betul-betul luar biasa. Lupa segala-galanya. Kadang sholat juga, subhanallah, asal sholat. Itu menunjukkan Anda butuh charge. Ya, Anda butuh di-charge. Ya, bukan di-charge, di-charge. Nah, Anda butuh di-charge.
Coba sekali-sekali ziarah kubur. Ya. Kalau bingung kuburan mana, tidak usah jauh, ke Baitur Rahman saja. Ada dua di sana. Ya. Nah, tidak perlu juga antum khususkan baca doanya. Ya, walaupun sebenarnya ada disiapkan itu wahid. Ya. Nah, tapi belum tentu dia mau. Ya. Tidak perlu Anda lewat Assalamualaikum ya ahlat diyar. Ya, wa inna insyaallah bikum lalahikun. Ya. Anda silakan baca itu setiap kali lewat sini. Nah, itu sudah ziarah kubur namanya. Ya. Tidak boleh Anda ke sana baca Yasin, baca ini. Ya. Itu Al-Quran bukan untuk orang yang mati, itu untuk orang yang hidup. Ya. Nah, dan manfaatnya juga. Ya. Makanya kadang saya heran, ini orang rumahnya selama dia hidup dangdutan, diputar keras-keras. Dangdutan, diskoan, apa segala macam. Begitu dia mati, dia dihatamkan 30 juz. Maksud lo apa? Ya, kenapa tidak sekalian putar juga dangdutan untuk menghibur mereka? Ya, tidak kenal Al-Quran kecuali ada yang mati. Ya, itu kan sudah terjadi pergeseran. Seharusnya Al-Quran itu keseharian kita. Ya, ini bergeser, ada tombol mati walau ada Al-Quran. Antum punya tugas, ya, membuat hal tersebut bisa berubah. Iya, jadikan Al-Quran keseharian kita. Iya. Nah, dan justru di saat ketika ada orang meninggal, kita fokus berdoa untuk orang yang meninggal, bukan lagi itu. Nah, ini ya adab dan etikanya. Kemudian termasuk juga dianjurkan, ditekankan, ya, kalau dia statusnya istri, minta izin ke suami. Ya, istri itu kalau dia keluar rumah harus dia minta izin ke suaminya. Ya, kenapa? Tanggung jawab sudah pindah dari orang tua ke suaminya. Bahkan kalau istri ini mau ke rumah orang tuanya sekalipun, dia harus minta izin ke suaminya. Ya, nah. Dia harus minta izin ke suaminya. Jangan disepelekan itu. Ya. Kalau wanita itu menyepelekan itu, dia bisa disebut dengan nusyuz, durhaka. Nah, ingat ketika wanita yang sedang menyimak, begitu Anda sudah menikah, maka ridho Allah tergantung pada ridho suamimu. Ya. Kalau suamimu ridho sama kamu, itu aman. Ya. Aman perempatan. Kalau tidak, masuk saku itu. Nih, tidak main-main. Itu ketika dia sudah menikah. Tapi ketika masih di bawah tanggung jawab orang tuanya, ya, dia harus bertanggung jawab kepada orang tuanya. Nah, kemudian ma yuharrimu 'indal qubur. Apa-apa yang diharamkan ketika berada di kuburan. Sudah habis waktu? Bagaimana yang punya masjid? Masih bisa atau? Ini ada satu halaman lebih. Masih bisa kah? Ada 13 poin. Betul, saya tidak main-main nih. 13 poin ini. Kalau sudah 13 poin ini, habis Kitabul Janaiz. Pekan depan, praktik jenazah. Hah? Habis waktu ya. Tapi jangan terlalu, kalau memang habis waktu, habis mau dia apa? Nah, kita cukup. Demikian, tidak apa-apa. Biar sedikit, yang penting kita ingat. Dan yang paling utama kita amalkan. Nah, apa lagi? Baik. Demikian, subhanakallah bihamdik. Semoga bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.